Nah, di Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu orang-orang. Ini menggunakan, sering diterjemahkan dengan orang-orang yang, kan? Walladzina, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an setidaknya. Ya mencakup semua tanpa batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, semua tanpa kecuali. Artinya semua orang dengan keadaannya berpotensi berbuat salah. Ya kecuali tadi Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum. Ya Allah jaga dari kesalahan. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya, berpotensi salah. Ya. Pun demikian termasuk saya, pasti salah, pasti, nggak ada yang nggak salah. Jadi kalau ada yang mencari kesalahan, misalnya saya pribadi, pasti menemukan, pasti. Dan percuma mencari kesalahan manusia, karena pasti ditemukan. Ya, dan ini catat yang paling penting, hindari mencari-cari kesalahan itu, karena kita tidak tahu bahwa mungkin ketika seorang divonis salah itu, dia sudah mengistighfari, sudah mentaubatinya. Ini poin besarnya. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Karena itu Nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang, menyebutkan, meneladaninya, alih-alih mencari kesalahan seseorang. Ya kenapa? Karena pasti ditemukan. Tapi yang tidak pasti itu, kita nggak bisa memastikan orang itu sudah taubat atau belum. Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang, diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan? Yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu azim, itu hati-hati ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke sini, ketika seseorang dia sadar berbuat salah, dia salah. Alladzina, semua orang potensi salah. Ya, idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah. Ya, fahisyah itu pernah saya sampaikan ya, turunannya nanti fahsya namanya. Jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat. Ya, mohon maaf, zina, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kata-kata kotor dengan semua bentuknya. Baik itu di media sosial, digital, ataupun juga di praktikal yang nampak secara fisik misalnya. Itu jelas salah, jelas dosa. Ya, al-zalamu anfusahum, atau bentuk mungkar, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Ya, mohon maaf, ya mencuri, merampok, membunuh, ya korupsi, hoax dan sebagainya. Itu zalim, perbuatan zalim. Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar, dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmatnya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dengan merasakan rahmat Allah itu beda. Dengan sekedar dia pengen memperbaiki, lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa Allah tuh nggak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk taubat. Ayo taubat. Kan sering saya ungkapkan, Firaun saja, Firaunnya dikirimkan 2 nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah. Ya, sampai titik puncak kan nyawanya di kerongkongan. Cuman sayang kan dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu. Sampai nyawanya di kerongkongan. Sampai tenggelam itu. Nah,
Nah, itu sudah disampaikan informasinya, kisahnya, jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu. Ya, sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan. Tapi poinnya, Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik, rahmat dibuka, kasih sayang dibuka, kelapangan hati dibuka. Ya. Ya, makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini, yaitu penting untuk disampaikan ya kepada saudara-saudari kita barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan. Boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam, ya terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allahu Akbar, Allah kasih kelapangan. Ya walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah, dan jadi nikmat. Ya, orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana. Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada kan? Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya. Ini model orang salah yang mau jadi saleh, bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja kan, pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Baik gitu, dari sosok yang salah ya kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu ya. Tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan tetap bertahan di dalamnya, selesai gitu ya. Ini tawaran sesuatu yang indah ya. Bahkan ada juga yang terakhir, ini yang paling luar biasa, orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya, tapi dia mau bertobat ya. Maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan. Misalnya kan kita nggak tahu garis takdir itu bagaimana ya. Wallahu alam, tiba kemudian manusia memberikan hukuman, tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah. Ya, tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan, dia menjadi baik. Jadi di Islam itu selalu ada solusi. Selalu ada solusi dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan. Itu poin tertingginya.